Wujudkan merdeka belajar, abdikan diri demi kecerdasan anak bangsa. Tantangan pasti akan menghadang, bukan berarti tak ada peluang. Semangatmu yang tak kunjung buram untuk belajar sepanjang hayat. Guru penggerak, wujudkan merdeka belajar. Jadi pribadi, penegak nilai-nilai Pancasila. Buat rencana untuk sampai tujuan, dapatkan hasil dari sebuah proses. Berusaha secara maksimal agar tercapai pembelajaran. Guru penggerak, abadi dirimu setulus baktimu. Guru penggerak, mulia dirimu sepanjang hayat. Guru penggerak, agunglah dirimu terlukis di jiwa. Guru penggerak, ikhlasku padamu, anak-anak negeri. Penggerak, wujudkan merdeka belajar. Jadi pribadi, penegak nilai-nilai Pancasila. Buat rencana untuk sampai tujuan, dapatkan hasil dari sebuah proses. Berusaha secara maksimal agar tercapai pembelajaran. Guru penggerak, abadi dirimu setulus baktimu. Guru penggerak, mulia dirimu sepanjang hayat. Guru penggerak, agunglah dirimu terlukis di jiwa. Guru penggerak, ikhlasmu padamu, ikhlasku padamu, ikhlasku padamu. Untuk anak negeri, untuk anak negeri, untuk anak negeri, untuk anak negeri. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, guru-guru hebat sudah datang ke sini untuk mau berbagi hal positif dalam ruangan ini. Ya, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 kali ini akan mengimbaskan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, jadi saya mengambil tema pada hari ini adalah temanya menanamkan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya mau tanyakan, ada yang tidak yang tahu apa itu budaya positif? Ada yang mau bicara tentang budaya positif? Oke, saya coba tanyakan. Budaya, arti budaya itu apa? Kebiasaan, betul sekali Bapak Guru hebat. Jadi kalau positif, baik. Jadi kebiasaan yang baik. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu guru yang hebat ini pastinya sudah melakukan itu dari dulu. Ya, budaya yang baik atau kebiasaan baik di sekolah kita tercinta ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu saya perlihatkan video tentang profil pelajar Pancasila karena budaya positif itu bagaimana kenapa kita harus ciptakan lebih baik ke depannya, karena untuk
mewujudkan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Dik. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Tadi video tentang profil pelajar Pancasila. Jadi untuk mewujudkan itu artinya kita harus melakukan budaya sesering mungkin. Budaya positif itu tuh tertanam di murid-murid kita ya. Seperti itu. Nah, budaya positif itu kan merupakan kewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, selama ini kan barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku
perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang guru harapkan tentunya, ya. Ya. Nah, perwujudannya yang sering kita lihat adalah guru sering memberikan hukuman kepada siswa, ya, yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh siswa. Nah, berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia itu pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa itu pasti memiliki alasan. Ya, alasan tersebut itu biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup, terus cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ada nggak yang bisa sebutkan kebutuhan untuk bertahan hidup manusia itu apa yang mereka butuhkan? Makan, terus apa lagi? Tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Kalau lebih dia ke fisik ya. Dia butuh tempat tinggal. Bayangkan kalau kita disuruh berkonsentrasi untuk belajar, tiba-tiba sementara kita tidak tahu kali malam kita mau tidur di mana, terus tadi malam saya baru tidur di mana gitu, terus tidak ada makan. Berarti maksudnya murid kita tidak akan konsentrasi menerima pelajaran. Begitu juga dengan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dia butuh diperhatikan, butuh disayangi, ya, perhatian yang lebih dari guru-gurunya. Kebutuhan bertahan hidup, survival, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisikal seperti makan, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, 2 itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Berarti dia merasa diterima, gitu, dicintai, disayangi, ya. Kebutuhan penguasaan, pengakuan, dan kemampuan. Dan keempat itu kebutuhan tentang kebebasan. Kebutuhannya dia akan pilihan, ya, pilihan dan kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi di diri kita, gitu. Apa yang terjadi? Pasti hampa ya. Ketika guru sudah memahami kebutuhan dasar setiap siswa, langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin positif. Nah, selama ini disiplin itu dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa itu patuh pada aturan sekolah dan guru. Betul tidak? Iya. Apakah seperti itu penerapan disiplin yang tepat kalau menurut Bapak Ibu? Dengan menerapkan aturan, kemudian ketika dilanggar akan mendapat hukuman. Betul enggak itu? Selama ini kita melakukan itu ya? Iya. Oke. Kita bahas ya. Menurut Diane Gaussen, ini ada salah satu penulis buku, dalam salah satu bukunya itu menuliskan ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Mari kita bahas. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya-tanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau dia melakukan sesuatu. Jadi selalu muncul pertanyaan ini, apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara psikologi maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi mengharapkan sesuatu imbalan untuk melakukan sesuatu. Ya, itu menjadi hal yang tidak baik. Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian. Ya, karena hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka itu meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Nah, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Next, kita lanjut ke motivasi ketiga ya. Untuk menjadi orang yang lebih mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin positif karena motivasinya perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dari dalam dirinya, ya, dari dalam diri, berarti apa yang dia yakini, ya, seperti itu. Nah, berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang motivasi yang ketiga tadi. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya, atau motivasi internal. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Ya, seperti itu. Nah, hal tersebut ini bersejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri. Sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Paham tidak dengan kalimat ini? Jadi ketika diri kita tidak mengizinkan orang mau menasehati kita, sebanyak apapun orang menasehati kita, tidak akan pernah kita terima karena diri kita tidak mengizinkannya. Sama halnya seperti siswa seperti itu. Ya, jika belum bisa mengontrol diri, menurut Ki Hajar Dewantara, penerapan disiplin dilakukan dengan orang lain, tapi dalam situasi merdeka, bukan keterpaksaan. Artinya siswa sendirilah yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas. Keinginan untuk melaksanakan keyakinan universal yang datang dari siswa atau kita sebut motivasi internal tersebut dapat diwujudkan dengan restitusi. Ada yang pernah kenal dengan kata restitusi? Belum. Pernah dengar? Belum. Iya, ini hal baru ya. Jadi mari sama-sama kita pelajari. Restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, kata Bosen tahun 2004. Nah, ketika kita ada masalah, kita memakai praktik segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu sebagai salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah agar menjadi murid yang merdeka. Nah, ini segitiga restitusi. 3 langkah dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Mari kita saksikan contoh kasus yang coba saya angkat dalam materi ini. Jadi kasus di
kelas ya, anaknya kedapatan lagi bermain game pada saat mata pelajaran berlangsung. Bagaimana penanganannya? Kita coba lihat. Kita minimal ini adalah salah satu bagian dari keterampilan berbahasa Indonesia. Masuk, sekarang apa? Bu, kalau sementara pelajaran langsung mohon HP-nya disimpan dulu, ya, supaya apa yang Bapak jelaskan bisa mengerti, ya. Dengan yang lain, HP-nya disimpan dulu. Ada lagi Yusuf? Sebenarnya saya tidak main game, Bu, Tapi apa? saya diajak mawar oleh Yanto dari kelas 11. Apa Yusuf tahu kalau Yusuf sekarang sudah dalam masalah? Iya, Bu. Baiklah, Ibu tahu Yusuf pasti melakukan ini ada alasannya. Pasti seru bermain game sehingga menghilangkan kebosanan di kelas. Iya, Bu. Iya. Nah, Ibu tahu Yusuf sekarang melakukannya karena Yusuf merasa bosan ya, tidak bosan lagi. Tetapi yang Yusuf lakukan itu merugikan orang lain. Karena teman-teman Yusuf sedang belajar, suara game dari HP itu sangat mengganggu. Iya. Jadi sekarang Ibu mau tanya, keyakinan apa yang sudah Yusuf lakukan? Saya memakai menghormati Bu. Ibu sangat senang mendengar dan mengakui Yusuf masih mendengar keyakinan kita. Nah sekarang, apakah yang saat Yusuf bermain game itu salah satu sifat menghargai dan menghormati orang lain? Tidak, Bu. Iya kan? Tapi Yusuf mendapatkan rasa senang. Iya. Iya, Bu. Menurut Ibu itu ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut Yusuf? Iya. Apakah Yusuf tahu apa yang harus Yusuf lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan meminta maaf kepada Pak Sohir dan semua teman sekelas dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Sekarang kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Iya, jadi ini praktik segitiga, praktik penanganan pada anak-anak. Jadi biasanya kalau biasanya kita tahu kesalahannya dan mereka tahu apa hukuman dari kesalahan yang mereka buat, ya itu yang biasa kita lakukan. Nah ini kita coba untuk membuat murid kita itu memahami apa kesalahan yang mereka buat, kemudian memahami apa konsekuensi. Jadi kita tidak akan memberikan mereka hukuman, kita hanya memberikan konsekuensi dengan sesuai dengan apa yang orang yakini di dalam kelas. Nanti masalah keyakinan kelas nanti kita bahas di lembar slide selanjutnya. Ya, kita coba lihat bagaimana mereka siswanya menganalisa atau menanggapi atas praktik segitiga restitusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf, siswa kelas 12 IPS 6
di SMA Negeri 4 Palu. Tanggapan saya, setelah Ibu Fitri melakukan praktik segitiga restitusi terhadap kasus saya yang melanggar salah satu keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama, yaitu menghargai dan menghormati, adalah sangat senang dan terkesan. Ketika saya melakukan kesalahan, Bu Fitri tidak memarahi dan menghukum saya, tapi justru menasihati, mengarahkan dan mencari jalan keluar. Terima kasih Bu Fitri. Iya. Itu tanggapan dari siswa setelah mengalami segitiga restitusi, ya. Jadi dia merasa lebih lega lagi karena dia disuruh gali tentang apa kesalahan yang dia lakukan dan bagaimana solusi yang akan dia ambil sendiri, dan dia menyadari kalau dia melakukan kesalahan itu berarti ada konsekuensi yang bisa dia terima, ya. Oke, kita lanjut. Upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Hal tersebut tentu akan berjalan dengan semestinya ketika guru menempatkan diri sesuai dengan posisi kontrol yang tepat. Nah, posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi seorang manajer. Di dalam posisi ini, posisi manajer, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan itu tidak langsung menghukum atau menasehati, tapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa, bahwa ketika siswa bersalah itu biasa. Nah, karena memang setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi ini masuk dalam posisi menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya guru juga mencoba memahami alasan dan kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi siswa dengan perilakunya tersebut. Kenapa dia? Apa kekurangan motivasi apa siswanya itu? Nah, ini masuk dalam validasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya siswa diingatkan tentang keyakinan kelas dan dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka, ya. Menurut keyakinan kelas, dan jawabannya datang dari siswa itu sendiri. Kemudian baru ditanyakan solusi menurut siswa tersebut yang berdasarkan keyakinan tadi. Jadi itu masuk dalam menanyakan keyakinan. Nah, saat melakukan restitusi, seorang manajer, ya, tentu tidak bersikap emosional, sangat dilarang sekali. Tidak juga merasa bahwa dia yang benar. Siswa harus mengikuti aturan saya. Jadi tidak boleh seperti itu, ya. Nah, jika siswa bersalah, sebenarnya gampang saja, ya, menyuruh mereka meminta maaf, kemudian menjalankan hukuman yang kita berikan. Siswa pun menuruti kemauan guru, dan dengan seperti itu seolah-olah itu masalah selesai. Seperti itu yang kita lakukan selama ini, ya, Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Mengapa? Jadi kalau sikap yang seperti itu kita coba tadi saya coba menyinggung yang namanya keyakinan kelas tadinya, ya, pada saat segitiga restitusi. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak kelas peraturan kelas saja? Selama ini kan kita melakukan peraturan, bukan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan, suka enggak Bapak Ibu diatur-atur? Suka enggak diatur-atur? Enggak suka, ya? Iya, sementara kalau mendengar kata aturan, berarti diri kita sendiri saja menolak, ya, kata aturan. Makanya ada pertanyaan gini, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja?
penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa kita harus memakai helm ketika kita memakai motor? Ada yang tahu? Fungsi helm? Menurut kepala berarti keselamatan. Terus sama dengan pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Selamat. Tentu kesehatan dan keselamatan. Semua sepakat ya, kemungkinan jawaban Bapak itu ya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Betul sekali Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, jadi keyakinan yang muncul dari dalam diri. Ya, nah nilai-nilai kebajikan menekankan bahwa pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, murid-murid pun demikian ya, Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Selanjutnya kita akan meninjau kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas. Jadi bagaimana tahapan-tahapannya ini bisa dibentuk keyakinan sekolah dan juga bisa ke keyakinan kecil. Bapak Ibu yang menjadi wali kelas di sini ini bisa diterapkan di dalam kelas kita masing-masing sama warga kelas kita. Nah, tahapan menciptakan program kebajikan. Kita mencoba untuk melakukan program ini di tingkatan kelas kita. Nah, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Jadi menyusun daftar kebajikan. Nah, tentukan yang kedua adalah tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah ataupun di dalam kelas kita. Nah, curhat pendapat dalam kelompok. Yang ketiga sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Kemudian bahas kembali dalam kelompok utama. Yang keempat, langkah keempat itu adalah buat poster dan muat di sosial media tentang keyakinan kelas Anda. Jadi sekolah lain atau kelas-kelas lain akan bisa mengikuti. Gitu. Nah, ada contoh keyakinan kelas di sini tentang sikap murid, toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, ada juga empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi Bapak Ibu kalau ketika membuat keyakinan kelas atau memutuskan atau menyimpulkan sebuah keyakinan kelas, jangan terlalu banyak, sedikit saja, biar diingat sama anak-anak. Nah, ketika berjalan waktunya ada keyakinan yang ingin Bapak Ibu tambahkan di dalam kelas, karena biasanya kesalahan yang dilakukan siswa tidak masuk dalam keyakinan itu sehingga dia merasa tidak melanggar sebuah keyakinan, maka keyakinannya itu bisa ditambah, diubah, ya. Dan keyakinan kelas ini bisa dibawa ke, dan umpamanya Bu Sri sekarang lagi wali kelasnya kelas 10, nanti dibawa ke dalam ruangan untuk ke kelas 11 bisa sekali, dan mengalami perkembangan pastinya karena tingkat usia juga mempengaruhi ya. Nah, ini untuk keyakinan kelas ketika petunjuk hidup ya, tentang keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor,
berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab. Jadi tinggal dipilih-pilih, tinggal ibu pilih, kemudian ibu mendiskusikan itu bersama siswa. Ada nilai-nilai apa yang terkandung, ada makna-makna apa yang terkandung dalam kalimat ini, dalam kata-kata ini, seperti itu. Sehingga inilah yang diambil untuk menjadi sebuah keyakinan kelas, seperti itu ya. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Ya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, oke, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sifatnya fleksibel, tidak mutlak itu harus sudah ditetapkan dari kelas 10 sampai kelas 3 nanti. Ya, jadi bisa berubah-ubah sesuai dengan suasana kelasnya. Nah, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mempersilahkan murid-murid, yang pertama itu ya, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas ukuran poster, kertas besar, di mana semua anggota kelas itu bisa melihat hasil curah pendapatnya. Jadi ditulis kemudian mereka bisa melihat dan mulai meramu ya. Susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif: jangan berlari di kelas atau koridor. Karena Bapak Ibu tahu juga bahwa kata jangan itu agak sedikit mempengaruhi otak kita untuk mencari tahu atau merasa ingin tahu. Jangan. Kata jangan berarti hayu begitu. Ya, jadi kita coba ganti dengan kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kata jangan kita coba ganti menjadi berjalanlah gitu. Nah, kemudian tinjau kembali daftar curah. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu. Nah, berada di bawah satu payung, yaitu tentang keyakinan atau untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Ya, keyakinan inilah yang dimaksudkan dalam daftar untuk disepakati. Nah, kegiatan ini merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan kelas. Yang kelima adalah tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak ya, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Nah, bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan.
Nah, yang berikutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang ya dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua murid yang ada di dalam kelas. Akhir itu keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi kalau bisa di depan, dinding depan, jangan dinding belakang karena biasanya siswa itu sering banyak membelakangi dinding belakang. Oke. Nah, pendidikan itu sejatinya mampu ya Bapak Ibu guru hebat menumbuhkan manusia-manusia terbaik yang berpegang pada nilai-nilai keyakinan yang memiliki kemerdekaan jiwa. Bukan hanya membentuk generasi yang patuh karena tekanan atau aturan, tapi jika menghendaki siswa patuh pun karena mereka mematuhi keyakinan dan nilai-nilai yang mereka pegang sendiri, bukan aturan yang guru atau sekolah paksakan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Sekian persentase saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru untuk nanti di kelasnya. Saya harapkan Bapak Ibu guru hebat di sini sama-sama untuk kita membuat mempraktekkan budaya positif ini di kelas masing-masing. Ya paling tidak kita membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Ya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.